Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Gabriel Nazaret Kristi Lintong, biasa dipanggil Gebi. Saya adalah mahasiswi Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi Magister Teologi semester 2. Saat ini saya membuat video untuk tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Riset dan Publikasi Jurnal Ilmiah 1, topik konseptual, dengan dosen pengampu Pendeta Dr. Marde Christian Stanley Mawikere, STH, SSI, MTH. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang dibahas dalam kelas kami, khususnya untuk mata kuliah Riset dan Publikasi Jurnal Ilmiah ini, yaitu tentang kajian literatur kritis atau yang mungkin teman-teman kenal dengan Critical Literature Review. Materi ini tentunya sangat penting ketika kita melakukan penelitian, dalam hal ini mungkin di bidang teologi, karena tidak cukup hanya mengumpulkan sumber atau merangkum pendapat dari para ahli, melainkan kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan analisis, mengevaluasi, melakukan perbandingan atau komparasi, dan tentunya sebagai hasil kita harus mampu menyusun suatu sintesis dari berbagai pemikiran secara kritis dan mendalam. Kajian literatur kritis menjadi dasar dalam membangun suatu argumentasi teologis yang akademis dan tentunya bertanggung jawab. Melalui proses ini, peneliti ataupun mahasiswa diharapkan untuk dapat menemukan posisi teologis yang jelas dan relevan terhadap isu yang sedang diteliti atau diangkat. Sebelum masuk lebih dalam pada tahapan melakukan kajian literatur kritis, alangkah baiknya kita harus memahami terlebih dahulu definisi atau arti dari kajian literatur kritis ini sendiri. Kajian literatur kritis merupakan suatu proses sistematis untuk mengevaluasi sumber-sumber akademik, menganalisis argumen dari para penulis, lalu mensintesis berbagai perspektif menjadi satu kerangka pemikiran yang koheren dan relevan. Dalam penelitian di bidang teologi, kajian literatur kritis ini bukan hanya sekadar kita membaca banyak buku ataupun artikel, melainkan ketika kita melakukan suatu pembacaan yang lebih mendalam terhadap artikel atau buku yang sedang kita gunakan sebagai sumber, atau dalam mata kuliah ini disebut juga dengan deep reading. Artinya, mahasiswa ataupun peneliti diharapkan mampu untuk melihat kekuatan dan juga kelemahan dari suatu argumen yang diangkat oleh penulis atau peneliti artikel ataupun buku yang kita gunakan. Kemudian kita dituntut untuk mampu memahami gagasan satu dengan gagasan yang lainnya, dan kemudian menghasilkan suatu pemikiran atau perspektif yang baru. Oleh sebab itu, kajian literatur kritis ini berbeda dengan kajian atau tinjauan literatur deskriptif. Nah, literatur deskriptif ini biasanya hanya sampai pada merangkum isi bacaan secara pasif, sedangkan kajian literatur kritis bersifat lebih argumentatif, analitis, dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, harus mampu menghasilkan suatu sintesis. Nah, kajian literatur deskriptif ini biasanya hanya menjelaskan, hanya merangkum, dan kemudian menyampaikan pemahaman atau perspektif ataupun gagasan dari penulis tanpa kita sebagai peneliti memberikan kontribusi kita atau pemahaman kita terhadap apa yang telah ditulis oleh para penulis terdahulu. Nah, kemudian tujuan kajian literatur kritis ini yang utama adalah membantu kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa memahami perkembangan pemikiran teologi dalam suatu isu tertentu, isu yang kita angkat dalam penelitian. Selain itu pun, kajian ini bertujuan untuk yang pertama, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen dari para penulis. Yang kemudian kedua,
kita harus menemukan research gap atau kesenjangan penelitian dalam literatur yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, menjadi dasar konseptual dalam penelitian. Dan yang keempat, menghasilkan sintesis yang tentunya dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu teologi. Jadi, sebagai mahasiswa ataupun peneliti, kita tidak hanya melakukan pengulangan atau repetisi terhadap pendapat atau pemikiran dari para ahli, tetapi kita berpartisi aktif, berusaha membangun pemikiran yang lebih utuh dan relevan terhadap konteks masa kini orang Kristen. Kemudian, di bagian selanjutnya dalam kajian literatur kritis ini, kita mengenal dua sumber. Yang pertama, sumber primer, yang kedua sumber sekunder. Nah, sumber primer ini sering dianggap sebagai sumber utama yang meliputi diantaranya ada Alkitab tentunya sebagai sumber yang utama dalam penelitian teologi. Kemudian ada karya-karya asli atau tulisan dari para teolog yang kita kenal mungkin seperti teolog besar Agustinus ataupun Martin Luther, bahkan teolog-teolog lainnya. Kemudian ada juga dokumen gereja atau tradisi teologis. Dan kemudian sumber yang kedua yaitu sumber sekunder atau yang kita kenal sebagai sumber pendukung untuk sumber primer atau sumber utama. Nah, meliputi seperti analisis atau interpretasi terhadap sumber primer yang bisa dalam bentuk artikel jurnal, disertasi, tesis, skripsi, ataupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Nah, pemilihan sumber ini tentunya harus memperhatikan beberapa prinsip penting seperti relevansinya dengan topik penelitian yang kita bahas, kredibilitas akademik, jangan sembarangan memilih sumber, pilihlah sumber yang terakreditasi jurnal yang baik, terkenal dengan sumbernya yang kredibel, dan tentunya harus ada kebaruannya. Dan yang terakhir, keterwakilan dari berbagai perspektif. Hal ini tentunya penting agar penelitian yang kita lakukan tidak hanya bergantung pada satu sudut pandang saja, melainkan kita mampu mengelaborasi pun juga menginterpretasi kembali pemikiran-pemikiran dari para ahli yang sudah kita baca dalam sumber primer ataupun sumber sekunder tadi. Nah, teman-teman, saat ini kita masuk di bagian yang paling penting, yaitu tahapan-tahapan atau step by step untuk melakukan kajian literatur kritis ini. Nah, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita wajib mengidentifikasi dan menyeleksi literatur yang akan kita gunakan. Nah, pada tahap ini, peneliti ataupun mahasiswa diharapkan untuk menentukan kata kunci dan memilih sumber yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat. Dan kemudian tahap yang kedua adalah kita melakukan klasifikasi atau pemetaan sumber. Nah, literatur ini kita kelompokkan berdasarkan tema, aliran pemikiran, ataupun posisi teologis dari penulis yang kita baca tulisannya. Nah, tahap yang ketiga adalah melakukan analisis kritis. Pada bagian ini, kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa diharapkan untuk mengevaluasi, mengkritisi logika argumen yang diangkat oleh penulis, konsistensi pemikirannya, bahkan pun metodologi yang digunakan, serta melihat kemungkinan adanya bias ataupun keterbatasan dari argumen atau tulisan penulis tersebut. Tahap yang keempat adalah komparasi atau perbandingan antar pandangan. Nah, teman-teman mahasiswa ataupun peneliti diharapkan untuk mencari titik persamaan dan perbedaan dari pendapat para teolog atau para ahli yang menuliskan karyanya, di mana kita sebagai mahasiswa-mahasiswi harus mampu mengkritisi, karena dalam setiap tulisan tidak 100% pandangan para ahli itu sama. Tentunya kita akan melihat perbedaan-perbedaan yang memperkaya pemikiran kita terhadap analisis literatur tersebut. Nah, tahap yang terakhir yang tidak kalah penting adalah
sintesis. Dalam tahap ini, kita sebagai mahasiswa ataupun peneliti harus melihat berbagai perspektif dan kemudian diintegrasikan untuk dapat membangun kerangka pemikiran yang baru dan menentukan arah argumentasi dalam penelitian yang kita lakukan. Jadi, proses ataupun kajian literatur kritis ini sendiri sebenarnya bukan hanya sekadar kita membaca, tetapi bagaimana kita mengolah dan merekonstruksi pemikiran secara akademis dan kritis. Kemudian teman-teman, dalam kajian literatur review ada yang namanya dimensi analisis dan strategi sintesis. Nah, dalam melakukan analisis literatur, mahasiswa ataupun peneliti diharapkan untuk harus dan mampu melihat beberapa dimensi penting. Yang pertama ada dimensi konseptual, yaitu apakah definisi serta konsep yang dipakai itu jelas. Yang kedua ada dimensi argumentatif, yaitu apakah logika pemikirannya kuat dan konsisten. Yang ketiga ada dimensi teologis, yaitu apakah pemikiran tersebut sesuai dengan tradisi dan konteks iman orang Kristen. Yang keempat ada dimensi kontekstual yang berkaitan juga dengan dimensi yang sebelumnya, yaitu apakah pemikiran dari penulis atau teolog itu relevan dengan realitas gereja dan masyarakat di masa kini. Yang kelima tentunya ada dimensi metodologis, yaitu melihat pendekatan apa saja yang digunakan oleh penulis untuk meramu tulisannya. Selain itu teman-teman, sintesis literatur dilakukan melalui beberapa strategi seperti integrasi gagasan satu dengan gagasan yang lainnya. Ada juga kritik konstruktif, ada reinterpretasi terhadap konsep lama, dan juga rekonstruksi teologis agar menghasilkan perspektif baru yang lebih relevan dan koheren. Nah, bagian berikutnya yang sangat penting juga untuk kita bahas yaitu struktur penulisan dan kesalahan umum yang seringkali kita jumpai dalam melakukan kajian literatur kritis. Nah, melihat dalam penulisannya, kajian literatur kritis ini harus sistematis, harus logis, dan harus terintegrasi. Struktur umumnya dimulai dari yang pertama ada pengantar isu, pemetaan pemikiran, ada analisis kritis, perbandingan atau komparasi perspektif ataupun pandangan, ada identifikasi terhadap kesenjangan penelitian atau research gap, ada juga sintesis konseptual, lalu berakhir pada implikasi penelitian. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang harus dihindari oleh kita sebagai peneliti maupun mahasiswa. Nah, misalnya hanya mendeskripsikan hasil atau isi bacaan tanpa ada analisis mendalam, ada terlalu banyak kutipan tanpa ada interpretasi lebih lanjut dari kita sebagai peneliti, dan juga tidak menghubungkan sumber satu dengan sumber yang lainnya, jadi tidak ada yang namanya integrasi. Dan yang terakhir, kita tidak menunjukkan posisi akademik sebagai peneliti. Nah, kesalahan seperti ini tentunya membuat penelitian kita menjadi lemah karena tidak menghasilkan kontribusi pemikiran yang baru bagi bidang teologi yang kita sedang bahas. Nah, sebagai penutup akhir dari pembahasan kita di saat ini, sebagai kesimpulannya, kajian literatur kritis ini merupakan kompetensi yang penting dalam penelitian teologi dan juga penelitian lainnya, terutama pada tingkat akademik yang lebih tinggi. Nah, untuk teman-teman peneliti ataupun mahasiswa yang baru mulai terjun dalam dunia penelitian, yang ingin menulis artikel atau jurnal, tentu harus mempelajari lebih dalam tentang kajian literatur review agar supaya tulisan yang dihasilkan menjadi kaya dan kuat dan tentunya memberikan kontribusi ilmiah bagi dunia teologi. Nah, melalui kajian literatur kritis ini, kita sebagai mahasiswa ataupun peneliti diajak untuk belajar berpikir analitis,
evaluatif, dan argumentatif, serta bertanggung jawab terhadap penelitian yang kita lakukan. Kajian literatur kritis ini juga membantu para peneliti untuk menghasilkan kontribusi teologis yang relevan atau yang berkaitan dengan konteks gereja dan masyarakat yang dihidupinya. Karena itu, penelitian yang baik bukan hanya penelitian yang memiliki banyak sumber atau literatur, tetapi penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu mengolah sumber tersebut secara kritis, sistematis, dan menghasilkan sintesis yang bermakna. Demikianlah teman-teman penjelasan saya tentang materi kajian literatur review di saat ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, semoga apa yang sudah kita pelajari bersama itu semua boleh bermanfaat bagi kehidupan akademik kita ketika kita melakukan penelitian. Semoga kajian literatur review yang kita lakukan itu dapat dibuat dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.